Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini saya akan melakukan sebuah review, yakni saus sambal teman-teman. Saus sambal sedap harum, ini PT Mangkok Mas dari kota Semarang, ada BPOM-nya ya. Konon ini adalah saus sambal legendaris dari Semarang teman-teman. Rasanya khas. Itu dulu kalau tahun 90-an itu kan saya di kota Semarang ya. Itu memang rasanya khas. Ada manisnya begitu. Nah, setelah saya bukan pindah ya, merantau ke Jawa Barat begitu, daerah Jabodetabek. Nah, kalau suka jajan bakso atau mie ayam di daerah itu, Jawa Barat itu yang tempat saya merantau itu, Jabodetabek, itu sausnya rasanya cenderung asam cuka teman-teman. Nah, beda dengan saus sedap harum yang dulu. Nah, kalau ini saya beli ketika mudik tahun 2020 atau 2021. Nah, itu saya sempatkan untuk membeli di sebuah warung. Saya ini dapatnya di warung kelontong ya, di warung sembako gitulah. Harganya satu gini adalah Rp5.000 teman-teman. Beratnya sekitar sebentar, tak cari dulu. Nah, ini. Berat bersih adalah 630 ml ya. Mungkin ada setengah kilo, mungkin ya. Harganya 5.000, cukup murah. Nanti kita coba untuk saya gunakan mie rebus dulu teman-teman. Jadi untuk menguji warnanya. Jadi saus itu punya banyak karakter. Ada yang warnanya mudah menempel di mie. Ya, mudah menempel itu berarti dia pewarnanya menurut saya kurang bagus ya, karena warnanya nempel di mie. Itu ada yang karakternya seperti itu. Dan rasanya malah nggak pedas. Ada yang seperti itu. Nanti kapan-kapan akan saya review juga saus yang saya maksud itu. Langsung saja ya, kita ini dulu. Oh ya, macam-macam saus dulu aja ya. Ada yang rasanya asam cuka begitu teman. Jadi sampai bingung ini sebenarnya saus apa cuka begitu loh. Saus kok rasanya asam cuka ya. Banyak itu. Saya mudah menemuinya itu di sekitar Jawa Barat. Kebetulan waktu itu kota pertama yang saya singgahi adalah Bekasi. Nah, di situ banyak banget tuh. Saus kok asem banget tuh Mas, saya sampai bilang ke pedagangnya seperti itu. Coba ganti saus yang lain. Seperti yang dijual di minimarket ya. Nah, itu lumayan di Indomaret atau di Alfamart, saya sebut aja begitu. Saya penasaran ini membelinya, apakah rasanya berubah begitu loh, apakah rasanya berbeda pada saat saya masih kecil, sekitar tahun 90-an lah, itu kan sudah ada nih. Nah, untuk sekarang ini 2000-an ini, tahun 2020-an, apakah rasanya konsisten seperti dulu atau sudah ada perbedaan? Saya coba bikin mie rebus dulu ya. Kenapa saya gunakan mie yang ini? Karena dia warnanya kan netral ya, maksudnya warna dan rasanya netral gitu. Nanti supaya bisa tahu karakter dari saus sambal ini. Metodenya saya merebus dulu minyak, kemudian air rebusan itu nanti akan saya buang, dan kuahnya saya kasih lagi ya, kuah yang air matang bukan bekas rebusan ini. Jadi rasanya bener-bener netral gitu. Kalau bekas rebusan itu kan ada apa ya, lilinnya gitu. Ini kan ada lilinnya gitu kan. Nah, ini nanti akan saya buang. Kemudian saya pakai kuah yang baru begitu. Ya, ini saya sedang menyiapkan bumbunya ya. Bumbu cabai dan bumbu asin. Sekarang saya masukkan
minyak bawangnya. Nanti sausnya akan kita gunakan sekitar 40 gram sampai 50 gram, sekitar itulah standar ini. Jadi kalau ada teman-teman yang jualan mie ayam atau bakso suka bertanya, sausnya itu sebenarnya kalau dibungkusin itu berapa sih beratnya? Kalau saran saya itu sekitar 45 gram sampai 50 gram, sekitar itu pas. Minyak ini juga tidak saya kasih telur supaya tidak banyak pengaruh rasa dari luar gitu. Karena kita hari ini akan mencoba rasa dari saus sedap Barum PT Mahkota Kota Semarang ini ya. PT Mangkok Mas kok, PT Mahkota. PT Mangkok Mas dari Kota Semarang. Saya buka dulu menggunakan gunting teman-teman. Nah, sudah saya siapkan ya. Saya rasa minyak sudah matang ya. Kemudian coba kita tiriskan ke dalam mangkok itu. Dan saya suka menunjukkan adegan-adegan gagal seperti ini teman-teman. Adegan gagal itu biasa terjadi pada pertengahan durasi dan di akhir durasi. Nah, ini di akhir durasi ya, kadang suka belepetan begitu. Dan ternyata berhasil, tidak ada yang gagal, tidak ada yang belepetan. Itu saya menggunakan panci listrik ya teman-teman. Oke, ini nanti airnya akan saya buang saja. Saya aduk-aduk sampai merata biar bumbunya nempel di mie-nya ya, karena yang kita makan kan mie-nya. Ya, walaupun kadang kuahnya juga dihabisin. Setelah ini nanti akan saya tuang kuah. Nah, ini saya menggunakan air panas. Kira-kira berapa, 300 ml lah ya. Nah, gitu. Kemudian saya aduk. Dan akan saya tambahkan sausnya. Saus ini kira-kira 50 gram teman-teman, 40 sampai 50 gram. Itu kalau standar saya jualan mie ayam ya, di rumah saya juga jualan. Ini sekitar 40 gram sampai 50 gram. Nanti kita akan coba bagaimana rasanya. Memang agak menggumpal gini ya. Saya aduk terus sampai rata. Maaf kalau ada belepetan ke lantai ya. Nah, setelah rata nanti akan saya coba apakah rasanya cenderung asam atau manis atau pedas. Dan warna merahnya juga tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat nempel begitu. Saya rasa masih bagus karena ada loh saus yang cepat banget, baru diolah-olah gitu minyak langsung jadi merah gitu, berarti itu kan pewarnanya nempel ya. Nah, ini bagus dan karakternya memang sepertinya berbeda dengan dulu teman-teman. Kalau dulu itu masih kotor, ini masih kotor dalam arti masih ada hijau-hijaunya. Jadi hijau itu diambil dari kates itu pepaya ya. Nah, itu kan ada kulitnya berwarna hijau itu. Nah, salah satu bahan campuran saus kan itu pepaya. Nah, coba saya cicipi ya. Enak ya, pas, rasanya tidak terlalu asam ya, seperti saus-saus sebelah yang nanti akan saya review juga sih, saus asam itu apa aja sih. Gitu. Enak teman-teman, mantap, pas, dan harganya juga sangat ekonomis ya, segini 5.000. Ya, memang warna merahnya tidak terlalu merah ya, pas begitu. Kan ada yang merah banget itu, padahal dia dijual di toko retail ya, tapi
Ini saya di Jawa Barat masih kesulitan mencari saus ini, teman-teman. Ini saya dapatkan di kota Semarang. Ya mungkin tiap daerah berbeda-beda ya. Karena memang pabriknya di situ begitu. Ini bagaimana saya cara makan mie-nya ya? Karena saya memang belum pernah menunjukkan wajah di konten-konten saya, teman-teman. Mantap. Kesimpulannya, saya sih merekomendasikan ya untuk saus ini. Rasanya walaupun tidak semanis dulu. Kalau dulu memang ada manis-manisnya, teman-teman. Tapi ini rasanya ya cukup oke lah. Tidak terlalu asam seperti saus-saus yang saya temui di kota Bekasi. Oke, harganya ini adalah, saya ulangi ya. Tadi ingat harganya berapa? 5.000 dengan berat 630 mili. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang membuka usaha semuanya laris, sukses, dan berpenghasilan besar. Alhamdulillah.